menimba ilmu agama, maka insya Allah niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, dari pekan ke pekan, dari Senin ke Senin, dari hari ke hari, bahkan bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun menghadiri majelis seperti ini. Namun menjadi pertanyaan besar, apa yang Anda sudah dapat dari majelis tersebut? Apakah Anda sudah membawa pulang Nabi Muhammad? Apakah Anda sudah menghadirkan Nabi Muhammad dalam gerak-gerik kita, baik dalam pribadi, keluarga maupun sesama manusia? Maaf, sangat sayang, seribu sayang, hadir majelis taklim namun pulang tidak membawa pulang akhlak Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hadir majelis taklim namun sholatnya berantakan. Jangan sampai hadir majelis taklim namun masih sering menyakiti sesama manusia. Jangan sampai istiqomah menghadiri majelis taklim namun istiqomah dari dosa tidak berakhir. Na'udzubillah min dzalik. Ingat baik-baik, ilmu itu tidak harus banyak, yang penting manfaat. Salah satu bentuk musibah seorang hamba diberikan ilmu yang melimpah namun tidak diberikan manfaat terhadap ilmu. Na'udzubillah min. Kemarin saya baca hadis di kitab Raddud Da'i ila Asrafil Masail. Salah satu adab yang sangat besar, al-alim la yantafi' bi'ilmih. Seorang alim yang tidak mau bermanfaat daripada ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat, fal alimu bil ilmihi lam ya'malan. Orang alim, orang yang hadir majelis, orang yang menimba ilmu, dengan ilmu dia tidak mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kebanggaan itu bukan berapa kali Anda hadir majelis. Kebanggaan itu kalau ilmu yang kita dapatkan kita terapkan dalam kehidupan kita, baik kepada istri maupun anak, baik kepada tetangga maupun kenalan. Maaf, berbicara masalah keluarga, apakah keluarga kita sudah becus? Karena orang Indonesia ini, maaf ya, kadang-kadang berbeda ucapan dengan perbuatan. Anda tahu kenapa negara Jepang itu maju? Negara Jepang maju karena negara Jepang sedikit bicara, banyak bekerja. Anda tahu kenapa negara India ekonominya lambat? Karena India banyak bicara, sedikit bekerja, sedikit-sedikit menyanyi. Anda tahu kenapa negara Indonesia seperti ini? Karena lain yang dibicarakan, lain yang dikerja. Ayo koreksi diri kita masing-masing. Kita ini kadang-kadang pintar mengeritik. Ada yang mencaci Jokowi, ada yang mencaci Anies, ada yang mencaci Ganjar, ada yang mencaci Prabowo. Pertanyaan, keluarga Anda negara kecil, apakah sudah becus atau belum? Kita pintar mengeritik Indonesia, tapi keluarga kita negara kecil belum tentu becus. Betul kan? Masih ingat 2019? 2019 masih ingat? Pemilihan presiden
antara Jokowi dan Prabowo. Di Makassar kemarin ada yang berdebat. Saya ditelepon, "Assalamualaikum Beb." "Waalaikumsalam." "Habib nggak tidur Beb?" "Enggak, karena sudah jawab telepon." Karena kalau tidur nggak bisa jawab. "Kenapa?" "Beb, ini ada yang berdebat Beb. Satunya dukung Jokowi menghina Prabowo, satunya yang dukung Prabowo menghina Jokowi." "Di mana?" "Di warkop sini." "Tunggu, saya ke sana." Begitu saya datang, saya tanya yang dukung Jokowi, "Anakmu berapa?" "3 Beb." "Kamu yang dukung Prabowo, anakmu berapa?" "5 Beb." Saya mau tanya, 3 tambah 5, 8, masing-masing satu istri, 10. Di antara 10 keluargamu di rumah, kamu bisa jamin gak sholat 5 waktunya tepat pada waktunya? Kamu bisa jamin gak tidak ada satupun yang meninggalkan sholat? Kamu bisa jamin gak mereka bangun subuh pada waktunya? Kamu bisa jamin gak baca Qur'annya sudah benar? Dia jawab, "Tidak Bib, jangan sok-sok mau urus Jakarta kalau rumah tanggamu saja belum becus." Rumah tanggamu itu negara kecil. Ingat ya, rumah tangga kita itu negara kecil. Lah kalau negara kecil aja nggak becus, mau sok-sok urus Indonesia, siapa sampean? Benar apa betul? Makanya ganti cacian menjadi doa. Kita tahu mereka banyak yang berbuat dolim. Kalau kalian mencaci, apakah Indonesia berubah? Enggak. Tapi kalau kalian berdoa, niscaya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi gak ada manfaat. Minta maaf ini, minta maaf. Akhir zaman ini, maaf Beb, akhir zaman ini banyak orang pintar memberi contoh, tapi belum tentu pintar menjadi contoh. Betul? Kalau memberi contoh luar biasa. Kalau jadi orang yang begini pintar memberi contoh, tapi dirinya belum tentu becus. Naudzubillah min dzalik. Gak usah jauh-jauh. Ayo, di antara keluarga kita sudah jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Minta maaf, Nabi Muhammad itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Perhatikan, benar-benar pada dirimu ya Rasulullah, dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang mulia. Anda tahu bedakan suri teladan dengan suruh-suruh? Itu beda loh itu. Suri teladan itu contoh dulu baru perintah. Tapi kadang-kadang orang tua sekarang nyuruh tanpa perintah. Kadang-kadang kalau sudah masuk maghrib teriak, "Nek, nak, ayo pergi masjid, sholat maghrib, ngaji." Teriak, bapaknya apa? Pegang remote TV One, emang yang terbaik. Lah itu diktator namanya. Itu nyuruh tanpa ngasih contoh. Anda tahu Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun di rumah Rasulullah, pernah ditanya sama ibunya, "Wahai anakku Anas, apa yang kau dapatkan 10 tahun di rumah Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Wallahi, selama saya 10 tahun di rumah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah menyuruh saya walaupun 1 kali." Loh, nah berarti kau tidak bantu rumah. Bagaimana? Kalau rumah kotor, Nabi tidak suruh, Nabi lebih dulu menyapu. Besok sebelum Nabi menyapu, Sayyidina Anas bin Malik lebih dulu menyapu. Kenapa? Nabi karakternya bukan karakter pesuruh, tapi Nabi karakternya karakter suri teladan. Allah, ayo suruh anak sholat, apakah bapaknya sudah pasti sholat? Suruh anaknya baca Quran, apakah ibunya sudah pasti baca Quran? Maaf lo ya, minta maaf. Pernah ada orang datang ke rumah bawa air 1 botol gini, 1,5 liter. "Habib, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masuk." "Kenapa?" "Bib, doakan Bib, anak saya Bib mulai pagi sampai malam HP terus, bangun tidur HP, mau tidur HP. Tolong Bib, doakan Bib." Saya tanya, "Bu, saya doakan tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" "Jawab dulu pertanyaan saya.
bapaknya main HP nggak di rumah. Waduh beb, itu pulang kerja beb, langsung HP sampai tidur beb. Mulai main, bapaknya itu main game terus beb, Mobile Legend, COC dan kawan-kawannya beb. Lah kalau ibunya, kalau sampean, kalau saya beb nggak main HP, nggak main game beb, bagus. Cuma TikTok, snack video, Instagram, Facebook beb. Oh ini ibunya mau disetur nih. Hah? Ya sama. Bu, jangankan 1,5 liter, ibu bawa truk pakai tandon 1.500 liter. Habib naik pakai tangga bambu sambil nyelam, blok 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 blok. Buka lagi air liurnya, Habib nyelam. Doakan di dalam sampai menceret anaknya, ibu nggak sembuh-sembuh. Gimana? Anaknya mau diterapkan nggak pegang HP, bapak ibunya ngasih contoh. Saya bersumpah loh ya, demi Allah, ini YouTube dinonton sama istri saya. Demi Allah, anak saya di rumah, Muhammad dan Fatimah. Demi Allah, Muhammad 12 tahun, Fatimah 10 tahun. Tidak ada satupun yang kecanduan atau sentuh HP sama sekali. Alhamdulillah tidak ada. Kenapa? Saya sudah bikin kesepakatan sama istri saya. Sayang, jangan main HP di depan anak. Karena kenapa? Itu anak bisa dendam, sakit hati. Bapak saya ngelarang saya main HP, baru dia yang main HP. Itu kan tidak etis. Betul apa enggak? Makanya kasih contoh. Itu anak nggak usah terlalu banyak dikasih perintah. Anak jangan banyak disuruh. Anak cukup banyak dikasih contoh. Ingat baik-baik, ya. Ada pepatah. Ini pepatah ini, dengarkan baik-baik. Jika bapak kencing berdiri, guru kencing berdiri, guru itu bisa diartikan bapak. Karena sebaik-baiknya guru adalah orang tua. Jika guru kencing berdiri atau bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Jika bapaknya kencing berlari, anaknya kencingi bapaknya. Pasti lebih jelek dari bapaknya. Ya, bapaknya tukang adu ayam, anaknya juara adu ayam. Itu pasti. Karena kenapa? 80% karakter anak itu bersumber dari orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Innama abawahu yuhawidani yunasrani yumajisani. Hanya saja bapak ibunya lah yang memberikan warna. Apakah dia mau nakal, mau jadi Yahudi atau dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya minta maaf lo ya, bapak ibu sekalian. Minta maaf loh, minta maaf. Kira-kira kalau sampai lihat anak berakhlak, yang sampai ingat siapa? Halo? Ini nggak turut ini. Saya mau tanya dulu. Ini masih bisa lanjut ya? Nggak apa-apa ya, sedingan canda tadi itu nggak apa-apa ya. Saya biasa kok, ceramah serius biasa. Saya pernah ceramah serius di Makassar, alhamdulillah, yang hadir satu masjid menangis semua. Begitu keluar saya bangga, saya tanya salah satu yang hadir, Bu, tadi sampean menangis ya? Iya Bib. Terharu ya? Enggak Bib. Loh kenapa nangis? Kelamaan. Luar biasa. Ya, mangkel juga. Perhatikan, belum nangis? Alhamdulillah. Belum ya? Nah, sekarang saya mau tanya, kapan-kapan sampean melihat ada anak akhlaknya bagus, yang sampean ingat siapa? Yang sampean ingat siapa? Orang tua. Nah itu, ingat itu. Orang tua kan? Makanya, maaf lo ya, tidak ada anak yang kurang ajar. Gak ada anak kurang ajar. Yang benar itu anak gagal diajar. Anak gagal diajar. Karena waktu lahir dari rahim ibunya, apakah anaknya pakai anting laki-laki? Apakah anaknya mesok? Apakah anaknya ngelamak? Anak bayi yang lahir bersih, suci, lucu, polos. Yang buat ngelamak karena orang tuanya gagal mendidik anaknya. Betul?
Makanya keberhasilan orang tua itu bukan dari dirinya. Keberhasilan orang tua itu dari anaknya. Habib Mustafa bin Muhammad bin Thahir Ma'bud, orang yang berhasil dalam dakwanya. Kenapa? Anak-anaknya berhasil. Bagaimana kalau Habib Hussein bin Mustafa Ma'bud belum berhasil? Kenapa? Anaknya belum kelihatan. Betul apa enggak? Orang yang berhasil itu bukan dirinya yang berhasil. Bapaknya petani, anaknya jenderal, itu berhasil. Siapa? Mantan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Purnawirawan Umar Septono, yang terkenal di YouTube. Bapaknya petani, anaknya jenderal, pensiun jadi jenderal bintang 3, yaitu Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Umar Septono. Bapaknya berhasil. Bapaknya kiai, bapaknya habib, ulama, anaknya candu narkoba. Berhasil apa enggak? Berhasil apa enggak? Makanya kalau Anda kepengen berhasil, gampang buat anak Anda berhasil. Maaf lo ya, kita kalau ketemu teman lama, saya ini kayak ketemu Habib Hussein, nggak mungkin saya bertanya, Bib, istrinya berapa Bib? Nggak mungkin, itu rahasia perusahaan. Ya, nggak semua Habib penceramah itu istrinya 2, nggak semua. Ada juga 3, 4. Nggak semua 2. Betul ya Bib? Tapi kalau saya, alhamdulillah, ya, 1, saya tidak menikah lagi karena ada kelebihan istri saya tidak dimiliki perempuan sembarangan. Istri saya itu pintar, cerdas, cendekiawan, sangat pintar. Saya ceramah dari pagi sampai malam, dia paling pintar cari uang. Kenapa saya bilang pintar cari uang? Di mana saya sembunyi uang saya, dia dapat. Saya taruh di laci, ketemu. Di bawah ranjang, ketemu. Jadi luar biasa. Cukup satu yang mencari, jangan sampai bahaya kalau dia yang mencari. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita lanjut. Mudah-mudahan istri saya ke kamar mandi, nggak lihat tadi itu. Bahaya bin Allah. Ayo kita lanjut. Kalau kita ketemu teman lama, bagaimana kita bersikap? Alhamdulillah, ya Allah, gimana kabar? Anak berapa? Pasti yang ditanya, nggak mungkin tanya berapa rumahnya, berapa mobilnya, berapa tabungannya. Nggak mungkin. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Karena yang pantas dibanggakan dunia akhirat adalah anak. Yang paling pantas dibanggakan kekayaan. Wallahi, jangan main-main sama keluarga. Saya mau tanya dulu, ini warga Kediri, masih Kediri ya? Saya mau tanya, sampai pernah nggak melihat kucing masuk rumah, ekornya dititip di teras? Belum pernah? Alhamdulillah, sama. Saya cuma mau bilang, dengarkan baik-baik. Saya cuma mau bilang, jangan, wahai orang tua, wahai bapak dan ibu yang terhormat, jangan menghayal masuk surga tanpa ekor. Paham maksud saya? Bapak-bapak ekornya 2. Siapa? Istri dan anak. Makanya bapak itu repot kalau istrinya tidak sholat, walaupun suaminya rajin sholat tetap neraka. Beda kalau sebaliknya, istri rajin sholat, suaminya nggak sholat, istrinya masuk surga, suaminya tetap masuk neraka. Tapi kalau sebaliknya, suami rajin sholat, istri tidak sholat, wallahi suami tidak berhak masuk surga kecuali menemani istrinya dalam neraka. Karena ekor. Makanya istri itu nggak boleh keluar tanpa izin. Ibu, dilaknat lo ya kalau istri keluar tanpa izin. Karena biasa ibu-ibu itu punya ilmu hilang-hilang. Bu, tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Kenapa ibu-ibu sana? Karena saya ceramah di sini. Kalau ceramah di sana, ibu sini cari aman. Itu biasa ada satu cerita, boleh dengar nggak? Lanjut apa terus? Ya oke. Capek?
Saya yang capek, saya yang ceramah. Amin. Canda ya, belum nangis. Alhamdulillah. Sebenarnya malam ini juga sebenarnya saya bertepatan ada acara di Makassar, dihadiri oleh Gubernur, PLT, Pak Bakhtiar, Pangdam, Pak Mejen Toto Imam, Kapolda Irjen Pol Setiabudi, Kepala DPRD Provinsi Inak Kartikasari. Namun saya lebih pilih berangkat ke Kediri. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di Makassar saya tidak diundang. Saya cuma bilang bertepatan ini malam ada. Nah, ngerti ya? Terus, alhamdulillah saya tidak datang ke Makassar karena tidak datang ke. Tahan emosi, tahan. Nih perhatikan resikonya undang orang Makassar tuh. Ayo, ini perhatikan. Satu ketika ada istri ditinggal sama suaminya pergi tugas dinas. Tahu tugas dinas ya, biasanya ASN atau PNS. Tugas seminggu atau 2 minggu. Pergi, dia pesan istrinya, sayang, bekal makan selama 1 minggu sudah cukup ada di kulkas. Jangan keluar kalau tidak penting. Kata istrinya, siap. Akhirnya 1 hari ditelepon sama suaminya, sayang, gimana kabar? Baik abah. Lagi di mana? Di rumah. Coba nyalakan blender. Oh iya. Besok telepon lagi, sayang, gimana? Baik. Lagi di mana? Di rumah. Coba nyalakan blender sayang. Oh. Hari ketiga ditelepon lagi, sayang di mana? Di rumah. Coba nyalakan blender. Oh. Ternyata suaminya itu hari keempat tugasnya sudah selesai. Pulang tidak kasih kabar kepada istrinya. Kejutan. Dia pulang bawa hadiah yang sangat istimewa. Dia tutup pintunya dengan semangat. Assalamualaikum, assalamualaikum sayang. Sayang, assalamualaikum. Dibuka sama anaknya. Waalaikumsalam abah. Loh, mana mamamu? Gak tahu abah, sudah 3 hari keluar bawa blender. Masya Allah, kreatif. Semenjak itu blender di rumah saya jual. Trauma. Masya Allah. Ini kadang-kadang perempuan sekarang kayak gitu. Emansipasi wanita, hak asasi manusia, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad berbeda dengan itu. Ingat baik-baik. Tapi kalau istri ekornya cuma 1. Siapa? Anak-anaknya. Makanya ceramah daripada Syekhul Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau pernah berceramah seperti ini. Ingat baik-baik ya, ada riwayat orang tua suami istri kaki kanannya sudah masuk surga, tapi orang tuanya ini diteriaki oleh anaknya dalam hadis. Ingat ya, awwalu ma yata'allaka birrajuli yaumal qiyamah, yang pertama kali menuntut orang tua di hari kiamat itu bukan lawan, bukan musuh. Siapa? Anak dan istrinya sendiri. Ahlu wa auladuh, nanti akan menuntut di hari kiamat. Lalu mereka mengatakan, ya Rabbana, ya Allah, khudh lana min haqqina minhu, ambilkan hak kepada orang tua. Kenapa? Fa innahuma ma yu'allimuna ma najhal, karena itu bapak ibuku tidak mengajari saya ilmu agama. Maaf loh ya, maaf loh, dengarkan baik-baik. Tidak sedikit suami istri kalau sholat subuh sebelum azan sudah ada di musola, tapi anaknya ngorok sampai jam 10 nggak dibangunin. Betul? Tidak sedikit suami istri sholat maghrib berjamaah, anaknya berkeliaran kiri kanan tidak diurusin. Betul? Begitu ayam bangkoknya nggak pulang maghrib, dicari sampai ke rumah RT. Tapi kalau anak perempuannya tengah malam nggak pulang, seolah-olah itu menjadi kebiasaan. Na'udzubillahi min. Nggak usah urusi terlalu banyak, nggak usah urusi negara, nggak usah. Yang penting pilihan Anda simpan, nanti 2024 Anda pilih sesuai keinginan Anda masing-masing. Tapi tolong jangan buang energi, jangan buang waktu menghina mereka
buanglah waktu untuk menyelamatkan keluarga Anda. Karena ingat baik-baik, Al-Quran itu simple. Al-Quran itu mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api. Kira-kira tetangga ada yang disebut? Yang disebut apa? Diri dan apa, pejabat juga disebut. Allah tidak mengatakan jagalah presidenmu, enggak kan? Allah enggak mengatakan jagalah idolamu, enggak kan? Jagalah diri dan keluargamu. Ingat baik-baik itu. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah, sebelum saya tutup, saya tambahkan sedikit. Ingat ya, akhlak Rasulullah itu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Maaf ini, bisa tambah sedikit nggak? Halo, dengarkan baik-baik. Akhlak Rasulullah itu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Kalau sampean berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu bukan akhlak, wajar. Itu namanya pantulan. Ada orang ngomong nggih, sampean jawab nggih. Ada orang sopan, sampean jawab sopan. Itu wajar. Yang tidak wajar, ada orang ngelama, sampean balas dengan akhlak. Itu baru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya pedangnya Nabi itu tertulis, jika seseorang berbuat jelek kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Ayo, mudah-mudahan insya Allah berangkat umrah plus Turki, amin. Yang belum berangkat mudah-mudahan cepat berangkat, amin. Yang sudah berangkat lagi, amin. Kepengen cepat berangkat gak? Amalkan 3 surat, insya Allah berangkat. Mau dengar apa enggak? 1, sudah asar, istiqomahkan surat Waqiah. Kalau masih belum berangkat, 2, surat Yasin setiap habis maghrib. Kalau masih belum berangkat, amalkan surat ketiga, pasti berangkat, surat Rumah. Insya Allah berangkat. Kenapa? Loh, katanya mau cepet. Betul nggak? Iya, tapi jangan diamalkan yang ketiga. Cukup 2 aja gitu. Makanya Habib, tetangga saya kurang ajar. Habib, tetangga saya ngelama. Ya balas dengan akhlak. Balas dengan akhlak. Senjata yang paling hebat adalah akhlak. Saya kemarin ditanya di Makassar, karena kebetulan saya ini ketua Robito Alawiyah Makassar dan mewakili Sulawesi Selatan. Perhatikan baik-baik, saya ditanya sama jamaah saya, Habib, kok di sosial media ini banyak yang caci Habib, banyak yang menghina Habib, banyak yang menggunjing Habib, kenapa sampean tidak marah? Apa jawaban saya? Kalau kamu digonggong anjing, apa kamu juga ikut menggonggong? Kalau kau ketemu binatang, jadilah manusia. Orang yang tidak punya akhlak itu diistilahkan dalam Al-Quran seperti binatang. Bagaimana hadis Al-Qurannya? Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka yang tidak punya akhlak seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Nah, kalau sudah ketemu binatang, jangan jadi binatang. Kalau mereka sibuk mencaci, biarin, doakan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Betul? Jangan, karena akhlaknya Nabi istimewa. Nabi dikasih kotoran, balasnya apa? Masa? Halo? Turun tak? Nabi dikasih kotoran, balasnya apa? Masakan. Begitu tidak ada kotoran, Nabi mengatakan, Aisyah, cepat istriku bikin masakan. Saya mau jenguk tetangga kita yang kasih kotoran, lagi sakit. Bayangkan, dikasih kotoran, balasnya masakan. Itu akhlaknya Nabi. Tapi Habib, lama Habib mencaci habaib. Habaib itu kalau dicaci harus. Kenapa?
jangankan Habib cucu Rasulullah, kakeknya saja Nabi Muhammad sampai sekarang masih dicaci. Sudah 15 abad wafat masih dicaci sampai sekarang. Sudah 15 abad wafat masih dihina sampai sekarang. Apalagi cuma cucunya. Cucu dan Nabi jauh akhlaknya. Saya dengan Nabi, maaf loh ya, saya akhlaknya sama Nabi beda sedikit. Kenapa? Nabi sedikit bicara, saya sedikit-sedikit bicara. Nabi sedikit makan, saya sedikit-sedikit. Terima kasih. Saya harus balas dengan akhlak. Betul? Nabi sedikit tidur, kalau saya sedikit-sedikit. Berarti akhlak kita sama Nabi beda? Ya wajar. Tapi maaf loh ya, jangan caci orang gemuk. Karena orang gemuk insya Allah lebih dulu masuk surga daripada orang kurus. Orang kurus masuk juga agak lambat sedikit. Ya, dalam riwayat dikatakan yang dulu masuk surga yang paling berat timbangannya. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Al-Quran loh ini. Ayo, siapa yang mau ngelawan? Thaqulat, berat, mawazinuhu, timbangan. Ayo, wa amma man khaffat. Siapa kan yang ringan timbanganmu? Fa ummuhu hawiyah. Ojo dilanjut wes, gawat. Canda lo ya. Yang dimaksud apa? Berat timbangan apa? Timbangan amal, ya, timbangan amal. Saya juga mau diet. Oh pernah saya ketemu dokter. Ada satu profesor namanya Profesor Dr. Ali Mimeding. Beliau itu subhanallah 2 bulan sekali saya check up total. 2 bulan sekali. Kalau saya tidak check up, beliau marah. Beliau marah. Habib di mana? Dia tua, sudah umurnya 70. Habib di mana? Dia Pak Prof. Habib jangan lupa besok check up. Karena kenapa? Prinsip beliau, kalau saya sehat, beliau dapat pahala. Paham ya? Alhamdulillah, berkat jadi ulama, saya tidak sombong. Bukan sombong loh ini. Alhamdulillah berkat jadi ulama, hampir semua rumah makan di Makassar, kalau saya makan tidak pernah bayar. Alhamdulillah, nanti sudah baru bayar. Jadi waktu makan tidak pernah. Alhamdulillah. Subhanallah, mungkin karena hormat ya. Nah, saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi begitu perasaan saya. Itu namanya prasangka baik. Perhatikan. Jadi ada yang salah? Tidak ada? Ini jangan tertawa, tersinggung loh saya ini. Tapi saya wajib membalas dengan sabar. Perhatikan. Ini akhirnya Pak Prof bilang, saya dibawa, timbang saya. Bib, kok terlalu berat nih, turunkan nih. Bagaimana caranya Pak Prof? Susah diet Pak Prof. Saya kalau makan tidak pernah banyak Pak Prof, cuma banyak kali. Bagaimana? Kata Pak Prof, Bib, diet karbo, jangan makan nasi dan tepung. Ya sudah. Saya akhirnya bersumpah demi Allah, saya tidak makan nasi 2 bulan berturut-turut. Dapat 2 bulan kemudian saya check up. Alhamdulillah ya, kesehatan saya normal. Tekanan darah, tekanan asam urat, tekanan kolesterol, tekanan tekanan batin, tekanan gula. Yang gangguan cuma tekanan ekonomi. Ya. Nah, akhirnya dapat 2 bulan saya timbang. Loh, Bib, kok naik 3 ons? Lah ya enggak tahu Pak Prof. Habib makan nasi. Demi Allah Pak Prof melanggar sumpah dosa besar. Ya, kenapa naik? Kan Pak Prof larang makan nasi. Jadi makan apa? Lontong. Nggak kena sumpah Pak Prof. Besok dilarang makan lontong, masih ada ketupat. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ngomong, Bib, kenapa Habib tidak marah? Ngapain mau marah? Nabi Muhammad saja tidak marah, masa saya mau marah? Betul apa enggak? Jangan marah. Kira-kira begini loh. Ya Allah, rata-rata yang direndahkan itu pasti tinggi. Karena kalau sudah rendah, nggak usah direndahkan.
Nggak ada orang mencaci kotoran itu, nggak ada. Ngapain kotoran mau dicaci? Udah bau. Yang dicaci itu sesuatu yang punya nilai. Jadi kapan-kapan Anda dicaci, kapan-kapan Anda direndahkan, berarti secara tidak langsung terdapat kelebihan di mata mereka. Betul? Doakan, balas dengan akhlak. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Ya, saya mohon maaf